البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، وفقني الله وإياكم. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha terpuji pada semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Juga dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian itu, yang besar maupun yang kecil, yang zahir maupun yang batin, maka semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah sepantasnya bagi kita memujinya dan bersyukur kepadanya. Nabiullah Sulaiman, Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau kenikmatan yang luar biasa, nikmat diniyah wa dunyawiyah, karena beliau Nabi sekaligus raja. Bahkan bukan hanya menguasai kalangan manusia, tapi juga jin tunduk kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan kepadanya nikmat untuk bisa memahami perkataan binatang-binatang. Nikmat yang agung seperti ini. Dan di antara doa yang beliau panjatkan adalah minta anugerah untuk bisa bersyukur. Dalam surat An-Naml Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fatabassama dhahikan min qawliha qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku taufik untuk bisa bersyukur kepadamu, untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Dan berilah taufik untuk aku bisa beramal saleh yang dengannya Engkau bisa meridai diriku. Ini juga penting untuk kita teladani dan kita contoh. Bagaimana seorang Nabi memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala anugerah untuk bisa bersyukur, dan memohon kepada Allah taufik untuk bisa beramal saleh. Tujuannya apa? Satu tujuan utama, yaitu untuk bisa mendapatkan keridhaan
dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan penuh ketawaduan memohon kepada Allah, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ya Allah dalam deretan hamba-hamba-Mu yang saleh. Lihat, Nabi yang beliau berada di puncak kesalehan, karena tingkatan anbiya merupakan tingkatan tertinggi dari tingkatan-tingkatan manusia. Naam. Dan beliau memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa masuk dalam deretan orang-orang saleh. Naam. Dan itu juga yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam deretan orang-orang saleh. Naam. Dan hal tersebut akhwani fillah tidak butuh klaim, tidak butuh pengakuan, tidak butuh slogan bahwasanya ini orang saleh, saya orang saleh. Tapi yang dibutuhkan adalah bukti. Nah, karena kesalehan akhwan, nah, bukan sesuatu yang sekadar diakui. Nah, tidak butuh sekedar pengakuan. Tapi yang dibutuhkan bagaimana seorang mengupayakan apa-apa yang menjadi tuntutan untuk bisa masuk deretan as-salihin. Dan telah kita lewati dulu, seorang dikatakan saleh tatkala dia mampu menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak sesama hamba. Dan alhamdulillah duduknya kita ini akhwani fillah di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah upaya untuk bisa mengetahui hak-hak tersebut sehingga kita bisa menunaikannya. Karena seorang muslim bagaimana bisa menunaikan hak-hak yang ada kalau dia tidak mengetahuinya. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada hak orang yang paling mulia yang wajib kita tunaikan setelah kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak siapa? Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baru mengambil berapa hak? 3. Yang telah kita ambil dari hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hak. Yang pertama dari sisi kiri. Nah, siapa? Dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan. Yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara totalitas, yaitu ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' pada semua apa-apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang ittiba' ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana seorang muslim bisa ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam 6 ayat yang pendek. Apa ayat yang dimaksud? Mana indahul jawab? Apa Fauzan? Fakhudhu Baik. Terusnya wama Baik, hasan. Wama ataakumur rasulu fakhudhuh wama nahakum anhu fantahu. Ini jalan untuk bisa ittiba'.
Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian maka ambil. Naam, ambil. Diambil semua yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita. Naam. Kemudian ketika menunaikan ini butuh kita perhatikan, ikhwan. Bukan berarti kemudian ketika kita berbicara bahwasanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib secara totalitas. Terus bagaimana dengan amalan-amalan? Kan ada yang wajib, ada yang sifatnya mustahab. Nah, kita harus bisa membedakan sini. Nah, bahwasanya maksud ittiba'ur rasul, ikhwan, kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada semua perkara-perkara yang beliau datang dengannya. Naam. Tayyib. Yang Nabi datang membawa perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah ini wajib kita ambil. Wajib kita ambil. Tidak boleh ada satupun dari perintah-perintah Nabi yang kita ingkari. Maksud, tidak boleh kita ingkari. Tapi mengambil itu bukan berarti semuanya dituntut ditunaikan. Nah, karena ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Ada yang seorang hamba tidak mampu menunaikannya, maka dia dituntut menunaikan sesuai dengan kadar kemampuan. Tapi dari kesemua itu, bolehkah ketika seorang tidak mampu dia mengingkarinya? Tidak boleh. Walaupun tidak mampu, dia tidak boleh mengingkari satupun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kebanyakan dari kita kesulitan untuk menunaikan ibadah haji, contohlah. Sulit. Apalagi dengan peraturan yang ada pada saat ini. Naam. Tayyib. Banyak yang tidak mampu. Nah, apakah dengan ketidakmampuan itu berarti dia boleh kemudian tidak mengambil kewajiban haji? Bahwasanya haji itu wajib? Tidak boleh. Tidak boleh dia mengingkari. Dia wajib menerima bahwasanya haji itu wajib. Cuman bagi dia ketika tidak memiliki kemampuan, Allah Subhanahu wa taala tidak menuntutnya. Nah, ini maksudnya. Maksud bahwasanya kita wajib untuk menerima, mengambil semua perkara yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada satupun yang kita tolak. Yang kemudian perinciannya dalam menunaikan, karena perintah, nah, bagaimana kita bisa memenuhi perintah? Ya dengan menunaikannya. Ketika menunaikannya, Allah Subhanahu wa taala dengan kepemurahannya telah memberikan batasan, yaitu fattaqullah mastata'tum, sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki oleh seorang hamba. Nah, kemudian wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang kalian darinya maka berhentilah. Adapun dalam perkara larangan maka jelas kewajiban seorang muslim untuk berhenti dari semua perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Nah, kemudian hak yang kedua apa? Yaitu mempercayai, membenarkan semua perkara yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada satupun yang kita ragu-ragu padanya. Berkaitan dengan khabar-khabar, kita harus yakin tentang kebenaran khabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun belum masuk di akal kita. Nah, walaupun itu adalah perkara yang mungkin di luar nalar, selama itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahih sanadnya, maka wajib untuk kita meyakininya. Nah, inilah bedanya seorang yang beriman dan yang tidak beriman. Karena ujian
keimanan di antaranya adalah dia yakin tidak tentang khabar-khabar yang tidak dia lihat. Kalau semua yang dikhabarkan itu adalah perkara yang dilihat, yang nyata, maka tidak akan ada bedanya mukmin dan kafir. Karena ketika dilihat semuanya akan percaya. Disinilah menjadi ujian. Seseorang dikatakan mukmin atau tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala uji dengan adanya hal-hal yang wajib diimani dari perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang tidak dilihat. Untuk menguji apakah si hamba ini ketika tidak melihat perkara tersebut tetap mengimaninya berdasarkan kabar yang sampai kepadanya. Inilah iman. Apa yang menjadikan kita yakin bahwasanya surga itu ada padahal kita belum melihat? Apa yang menjadikan kita yakin, kemudian ingin, kemudian berharap untuk mendapatkan surga padahal tidak kita lihat? Demikian pula neraka. Kita belum melihatnya. Nah, kita juga tidak merasakannya saat ini. Tapi apa yang menjadikan seorang muslim itu betul-betul berharap untuk dijauhkan dari neraka? Ya, iman. Iman. Nah, inilah pembeda. Nah, pada perkara-perkara gaib yang seperti itu. Nah, yang membedakan mukmin dan kafir. Kemudian hak yang ketiga apa? Mbak Aziz. Nah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai apa-apa yang beliau cintai. Nah, ini. Jadi kita wajib mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sempurna keimanan kita sampai menempatkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan terhadap anak, harta, istri, bahkan kepada diri sendiri. Harus kita lebihkan kecintaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasul. Ini juga bukti kecintaan, akhwan. Kita mencintai Rasul tapi membenci apa-apa yang dicintai oleh Rasul. Ini tidak dikatakan cinta yang benar. Nah, tapi kecintaan yang benar, kecintaan yang hakiki, ya kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengikuti beliau, apa yang beliau sukai, kita ikut menyukainya. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai kaum Ansar, kecintaan kaum muslimin terhadap kaum Ansar pun dituntut. Bahkan yang tidak mencintai kaum Ansar, nah, dicela, bahkan masuk dalam deretan munafikin. Nah, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Al-Ansar, kaum Ansar tidaklah mencintai mereka kecuali orang yang beriman. Nah, dan tidaklah membenci sahabat-sahabat Ansar kecuali orang-orang munafik. Maka kita pun wajib mencintai kaum Ansar, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ummahatul mukminin. Naam, dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu alaihim pada perkara-perkara yang sifatnya itu adalah apa? Kebiasaan sehari-hari saja, jibiliyah, yaitu perkara yang tidak ada kaitannya dengan apa? Ibadah, tidak ada kaitannya dengan syariat. Contoh, apa yang terjadi pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang makan dan beliau bersama beliau makan. Anas bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu nampan. Melihat Nabi mencari-cari dubba, ya, semacam labu-labuan.
Nah, menunjukkan Nabi sangat senang terhadap jenis makanan ini. Maka yang sebelumnya Anas tidak menyukai makanan itu, seketika itu juga apa? Sejak saat itu pun aku mencintai duba. Karena apa? Kecintaan Nabi SAW terhadap makanan tersebut. Padahal hal yang sifatnya apa? Sifatnya tidak ada kaitannya dengan syariat, tidak ada kaitannya dengan agama. Tapi karena rasa cinta mereka yang begitu besar, apa yang disukai oleh Nabi, maka langsung ikut apa? Ikut menyukainya. Apalagi ya kawan, pada hal-hal yang sifatnya agama, yang terkait dengan perkara syariat. Nah, baik. Sekarang kita masuk pada hak yang keempat dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ta'ziruhu wa tauqiruh. Yang dimaksud dengan ta'zir dan tauqir, ikhwan, dua perkara ini dalam bahasa kita secara mudahnya yaitu apa? Kita wajib untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan beliau. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-157. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Orang-orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'azzaruhu wa nasaruhu, dan membela beliau serta menolong dakwah beliau dan mengikuti cahaya yang beliau datang dengannya atau cahaya yang diturunkan kepada beliau berupa Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini jelas di antara hal yang wajib kita wujudkan untuk bisa menjadi deretan orang-orang yang beruntung adalah apa? Wa'azzaruhu wa nasaruhu. Dan di antara sifat para sahabat, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang makna ta'zir. Kata beliau, ismun jami'un li nasrihi wa ta'yidihi wa man'ihi min kulli ma yu'dhi. Yang dimaksud dengan at-ta'zir, kalau dalam bahasa kita ya paling diungkapkan dengan apa? Pembelaan, wajib membela Nabi, wajib menolong dakwah Nabi. Padahal lebih luas dari itu. Karena memang kalau bahasa Arab, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala pilih bahasa ini karena memang bahasa ini akhwan yang paling mampu untuk bisa mengungkapkan, paling jelas ketika menjelaskan. Kalimat ta'zir untuk dicari padanannya dalam bahasa kita yang bisa bisa menggantikannya atau bisa mencukupi makna secara keseluruhan, tidak bisa, tidak kita dapati. Karena at-ta'zir maknanya ismun jami'un li nasrihi wa ta'yidihi wa man'ihi min kulli ma yu'dhi, kata Syekhul Islam, yaitu suatu kalimat yang mencakup nasr, yaitu apa? Memberikan pertolongan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolong dakwah Nabi, wa ta'yidihi, dan mengokohkan, wa man'ihi min kulli ma yu'dhi, dan membela beliau serta mencegah dari semua hal yang mengganggu beliau. Ini ta'zir. Berarti kesimpulan dari kalimat ta'zir ini akhwan, yaitu ungkapan yang mencakup semua bentuk pembelaan, pertolongan, dan pencegahan
dari semua hal-hal yang bisa menyakiti dan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ta'zir. Naam, sehingga pembelaan seorang muslim ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dicela misalnya, wajib. Itu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita apa? Kita bela Nabi. Naam, ada orang-orang yang mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, sedangkan at-tauqir yaitu at-ta'zim wal ijlal. Naam, pengagungan dan pemuliaan. Kita wajib memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling berjasa terhadap kita. Dengan sebab beliau kita bisa mengenal Allah. Dengan sebab dakwah beliau kita bisa mengenal tauhid yang dengannya seorang bisa selamat dari neraka. Ini dua hak yang kita kumpulkan di sini pada hak yang keempat, yaitu intinya apa? Wajib, yaitu hak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kita bela dan kita muliakan. Dan kalau kita perhatikan para sahabat radhiyallahu alaihim, dalam mereka memenuhi hak ini, akhwani fillah, mereka yang luar biasa. Mereka serahkan nyawanya demi melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Uhud, akhwan. Naam, para sahabat yang tersisa yang berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka jadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, di antaranya Talhah bin Ubaidillah sampai-sampai tangannya saat itu untuk menangkis serangan Naam lumpuh. Dan di antara kisah juga dalam hadis yang sahih tentang seorang yang buta. Seorang yang buta kemudian mendengar Naam istrinya atau ummul walad, yaitu seorang perempuan yang halal baginya untuk dia gauli. Ternyata si wanita ini membicarakan dengan pembicaraan buruk terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat yang buta ini, walaupun buta, tidak terima Nabi sallallahu alaihi wasallam dibicarakan dengan buruk. Ini suatu malam ketika si wanita itu sedang tertidur, dia ambil pisau, kemudian kemudian ditusukkan ke wanita tersebut sampai mati. Sampailah berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa itu dan ditanya kenapa, dan disebutkan alasannya. Maka Nabi katakan, ketahuilah bahwasanya darah si wanita tadi itu hadar, yaitu tidak ada tuntutan padanya karena memang pantas untuk dibunuh. Seorang buta berupaya untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itu hak beliau yang wajib kita tunaikan. Dan pada masa kini, akhwani fillah, upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan dengan sebisa mungkin untuk membela dakwah ini. Semampu kita untuk bisa menolong dakwah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Termasuk dari at-ta'zir. Masing-masing memiliki pintu yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya. Yang diberi keluasan rezeki dari pintu tersebut, yang diberi kepandaian dalam bergaul, maka masuki pintu tersebut. Untuk
untuk kecakapannya dalam berbicara kepada manusia memiliki nilai, bukan hanya sekedar untuk ngerumpi dan untuk ngomong sana sini. Untuk menarik manusia ke masjid, menarik manusia ke majelis ilmu. Apalagi yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepadanya ilmu. Maka ini jalan yang sangat luas untuk bisa menolong dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. In tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Nah, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala itu dengan mendakwahkannya, maka Allah akan tolong kalian dan akan Allah kokohkan kalian. Ini sebab kekokohan seorang hamba, sebab sabat, sebab istiqamah. Seorang ingin istiqamah, ingin kokoh di atas agama ini, maka berupaya untuk memiliki andil di jalan dakwah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena sungguh dakwah ini akhwani fillah, tidak hanya terfokus pada mimbar-mimbar di masjid atau kursi-kursi di majelis-majelis ilmu, akan tapi sifatnya sangat luas. Terkadang satu ucapan dari sebagian kita kepada saudaranya, akhwat, sekedar mengajak, ucapan biasa ketika ngobrol, tapi ada ajakan pada kebaikan, itu merupakan sebab keselamatan dia. Sekedar mengajak, ayo salat. Nah, pas waktunya salat sedang ngobrol-ngobrol, kemudian dikumandangkan azan, mengajak, ayo salat. Atau ada tukang kerja di rumahnya, nah, dia ajak untuk salat, itu dakwah. Nah, maka sungguh akhwani fillah, di sini butuh untuk kita menunaikan hak tersebut, hak at-ta'zir. Adapun at-tauqir yang berupa penghormatan dan pemuliaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini bentuknya banyak, akhwan. Di antara yang datang nas tentangnya yaitu yang pertama, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak boleh kita memanggil Nabi dengan namanya. Tidak boleh kita memanggil ya Muhammad. Karena ini apa? Ini kurang dalam penghormatan dan pemuliaan. Makanya datang larangan dari Allah Subhanahu wa taala. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti panggilan kalian sebagiannya kepada sebagian yang lain. Tapi kaum muslimin ketika memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memanggil dengan panggilan nubuwah atau panggilan risalah, yaitu ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Ini ketika memanggil. Adapun ketika mengkhabarkan, maka dalam pengkhabaran ini lebih luas, diperbolehkan untuk seorang ketika mengkhabarkan menyebut dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bentuk ta'zir juga adalah adamut taqaddum alaih. Tidak boleh mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa hidupnya jelas tidak boleh mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keputusan, dalam perkara-perkara. Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului di depan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, adapun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menunaikan hal tersebut yaitu dengan tidak mendahului sunnah beliau. Tidak boleh kita mendahulukan pemikiran kita, mendahulukan akal kita dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bentuk at-tauqir yaitu dengan merendahkan suara di sisi beliau. Tidak boleh
mengangkat suara lebih keras daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini datang nas dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika turun ayat ini, ada kisah yang padanya ibrah bagi kita. Ketika turun ayat ini, beberapa hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan seorang sahabatnya, yaitu Thabit bin Qais bin Syammas, yang dikenal sebagai Khatibul Ansar karena memiliki suara yang lantang. Thabit bin Qais beberapa hari tidak kelihatan setelah turunnya ayat tersebut. Nabi SAW mencari-cari dan bertanya kepada para sahabatnya, ma sya'nu Thabit ishtaka? Bagaimana keadaan si Thabit ini? Apakah dia sakit? Maka kemudian seorang sahabi yang dekat dengan beliau, mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Na'am, aku akan menengoknya." Akhirnya ditengok. Ditanyakan keadaannya, dan ini juga penting, ikhwan. Ketika kita tidak mendapati saudara kita beberapa hari, yang biasanya sholat berjamaah bersama kita, kok beberapa hari tidak kelihatan, ditanya, ada apa? Mungkin sakit, mungkin ada kebutuhan yang dia tidak mampu untuk mengungkapkan kepada saudaranya, sehingga kita bisa menawarkan bantuan. Ini penting. Ukhuwah, karena muslim yang satu dengan muslim yang lain, akhwani fillah, ibarat bangunan. Ketika tidak ada satu batu bata kok bolong, ada kekurangan padanya. Maka Nabi SAW ketika Thabit bin Qais ini tidak kelihatan, bertanya-tanya, kemana? Apa gerangan? Dan ketika ditanya, ternyata beliau tidak sakit, beliau masih sehat. Cuman beliau mengatakan, qad anzalallahu hadhil ayah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa ana min arfa'ikum sautan. Telah turun larangan untuk mengangkat suara di atas suara Nabi. Dan Thabit menyadari dia adalah orang yang suaranya keras, ngomong biasa saja bisa keras. Karena manusia, akhwan, suaranya kan beda-beda. Ada orang yang sudah keras tapi masih level lirih, sudah ngotot tapi masih lirih saja. Tapi ada yang ngomong biasa saja sudah menggelegar. Maka Thabit sengaja saat itu tidak hadir karena khawatir ketika di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam suaranya kok keras, khawatir amalannya terhapus. Maka kemudian disampaikanlah alasan Thabit ini. Lihat bagaimana sahabat begitu khawatir terhadap keselamatan dirinya. Ketika mendengar ayat langsung menghunjam ke hati-hati mereka dan membuahkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata malah beliau mendapatkan kabar gembira yang luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, la huwa min ahlil jannah. Tidak, bahkan dia itu termasuk penduduk surga. Dan diperintahkan untuk tetap hadir. Sehingga beliau termasuk di antara deretan sahabat yang masih hidup di dunia tapi mendapatkan kabar gembira dengan surga. Sampai-sampai sahabat yang meriwayatkan hadits ini, kunna narahu yamshi 'alal ard wa huwa min ahlil jannah. Dulu kami melihat dia berjalan di muka bumi dalam keadaan dia
telah datang berita sebagai penduduk surga. Nah, tapi yang menjadi inti di sini, akhwan, bagaimana jiwa para sahabat. Lihat, ketika mendengar ayat, nah mereka segera mengoreksi diri. Aku gimana? Nah, ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka segera memasang telinga, memasang hatinya. Apakah perintah yang diperintahkan setelahnya atau larangan yang dilarang setelahnya? Nah, ini termasuk tauqir, termasuk penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika telah turun ayat ini, Abu Bakar dan Umar dulu, akhwan. Umar kita ketahui termasuk orang yang suaranya lantang. Kalau berbicara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisik-bisik. Nah, suaranya adalah bisikan-bisikan. Karena apa? Hormatnya, pemuliaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika beliau masih hidup. Dan setelah beliau wafat, bentuk untuk menunaikan hak ini adalah dengan apa? Ghaddus saut inda qabrihi wa fi masjidih. Dengan apa? Merendahkan suara ketika di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ziarah di kubur beliau tidak teriak-teriak, tapi hendaknya menjaga ketenangan, bersalawat kepada beliau, salam, kemudian sudah, tidak berlama-lama. Demikian pula di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berteriak-teriak. Dan juga bentuk pemuliaan Nabi yang sesuai dengan hal ini, yaitu dengan apa? Dengan tunduk terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghaddus saut inda sunnatih. Kita melirihkan suara, merendahkan suara ketika apa? Ketika dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk pemuliaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh-contoh pemuliaan yang datang nas, akhwan, pemuliaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak yang ke berapa? Yang kelima. Dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersolawat atas beliau. Bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang termasuk hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga sangat ditekankan, yang padanya bentuk perwujudan kecintaan dan bentuk perwujudan pemuliaan dan juga ittiba'. Allah Subhanahu wa taala telah katakan ya ayyuhalladzina amanu, atau innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersalawatlah atas Nabi. Ya, bersalawatlah kalian atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salamlah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan tentang wajibnya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan nama beliau. Kata beliau, man dzukirtu indahu falyusalli alaihi. Man dzukirtu indahu falyusalli alayya. Siapa saja yang disebut namaku di sisinya, maka bersalawatlah atasku. Dan terjadi khilaf tentang perintah ini, apakah sifatnya wajib atau mustahab, dan para ulama rahimahumullahu taala merajihkan ikhwani fillah tentang wajibnya, di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Demikian pula Syekhuna Yahya dan para masyayikh kita yang lain. Bahwasanya ketika disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wajib bagi yang mendengar untuk bersolawat kepadanya. Di antara yang menunjukkan wajibnya, karena Nabi SAW sifati orang yang tidak mau bersalawat dengan bakhil, dengan kebakhilan. Naam. Tayyib, juga didoakan dengan keburukan. Ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka. Naam, seseorang yang disebut aku di sisinya kemudian dia tidak mau bersalawat kepadaku. Naam. Makanya bersalawat atas Nabi SAW termasuk di antara hak yang tidak pantas bagi kita untuk meremehkannya. Cuman di sini ada catatan penting untuk diperhatikan. Bahwasanya bersalawat atas Nabi SAW adalah dengan salawat-salawat yang masyru', salawat-salawat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang tidak ada padanya penyimpangan-penyimpangan. Karena banyak sekali di masa kita ini, akhwan, bermunculan berbagai macam bacaan-bacaan yang kemudian diistilahkan ini salawat. Ada salawat nariyah, ada salawat al-barzanji, ada salawat tibil qulub. Ada salat bermacam-macam. Yang kalau kita perhatikan dari lafaz-lafaz dan makna kandungannya itu, padanya hulu, padanya melampaui batas, yang sama sekali Rasul SAW tidak menyukainya, dan bahkan haram bagi seorang mukmin. Contohnya tunhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju. Wa tunalu bihi raghaibu, ya kan? Bagi yang hafal salawat nariyah ini. Salawat nariyah ini salat andalan untuk apa? Untuk bisa mencapai hajat kebutuhan. Karena dalam bacaan itu kan dengan Nabi SAW bisa terlepas semua ikatan-ikatan, dan dengan Nabi SAW kesulitan-kesulitan bisa terselesaikan. Wa tunalu bihi ar-raghaib, yaitu dengannya bisa dicapai tujuan-tujuan dan cita-cita. Ini kan hulu, melampaui batas. Karena Rasulullah SAW sudah wafat. Beliau tidak mampu untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada kita, dan tidak bisa menolak kemandaratan dari kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam surat Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra." Katakanlah wahai Nabi, aku tidak mampu untuk memberikan kemanfaatan pada diriku sendiri. Dan juga tidak mampu untuk menimpakan kemudaratan atau mengangkatnya. Ini ketika beliau masih hidup, apalagi ketika beliau telah wafat. Makanya dalam bersalawat yang dimaksudkan adalah salawat yang sesuai dengan bimbingan beliau. Dan minimal seorang dikatakan bersalawat ikhwani fillah ketika mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Atau sallallahu alaihi. Ini salawat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan untuk bersalawat juga salam. Makanya dalam ucapan yang ringkas untuk bisa memenuhi perintah ini, yaitu dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini minimalnya. Telah bersalawat dan juga telah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seutama-utama salawat adalah salawat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, umirna bis salati alaik. Kaifa nusalli?"
kami telah diperintahkan untuk bersalawat kepadamu. Bagaimana kami bersalawat? Lihat, para sahabat bertanya bagaimana cara bersalawat. Menunjukkan masalah bersalawat kepada Nabi ikhwan bukan kembali kepada apa? Bagus-bagusnya dalam bersyair, bagus-bagusan dalam apa? Mengarang syair, mengarang qasidah, bukan. Kalau perkaranya yaitu bagus-bagusan dalam qasidah, syair menyanjung Nabi, para sahabat jagonya. Mereka orang-orang Arab, sastra mereka tinggi saat itu, belum tercampur dengan yang lain. Tapi mereka bertanya bagaimana bersolawat, karena mereka tahu perkara ini adalah perkara tauqifiyah, perkara ibadah yang kembalinya kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ketika ditanya ini tidak langsung jawab, terdiam beberapa saat, sampai-sampai sahabat yang bertanya tadi takut. Kenapa aku tadi tanya? Yang lainnya pun sampai menyalahkan. Kenapa tanya? Karena khawatir memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menimbulkan gangguan. Ini karena di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita tidak boleh menimbulkan gangguan. Wajib untuk menolak gangguan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hatinya para sahabat. Ketika bertanya pun mereka hati-hati. Maka ketika kok Nabi ditanya terdiam, mereka sudah khawatir. Tapi kemudian selang beberapa saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim," dan seterusnya yang masyhur dengan sebutan salawat Ibrahimiyah. Ini salawat yang paling utama karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkannya. Seandainya ada salat yang lebih utama dari itu, mesti Nabi akan memilihkannya. Sehingga jelas batilnya akhwan klaim yang membaca salawat nariyah sekian-sekian ribu akan mendapatkan rezeki lancar dan seterusnya. Ini dusta, bid'ah, dusta. Dan betapa banyak kedustaan-kedustaan lain atas nama salawat. Seperti kemarin pada masa corona, salawat pengusir corona, salawat tibil qulub itu yang masyhur dibaca di masjid-masjid. Ini semuanya adalah kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya penunaian salawat ini sesuai syariat. Dan sungguh para pelajar, para thalabatul ilm yang mempelajari ilmu hadis, mereka orang-orang yang sangat banyak bersalawat. Kenapa? Karena senantiasa dalam majlis mereka menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat banyak. Dan di antara waktu yang disunahkan memperbanyak salawat akhwan di hari Jumat. Dari malam Jumat sampai hari Jumat, maka jangan sampai kita lalai untuk mengambil bagian bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak yang keenam ikhwan untuk menutup majelis kita, yaitu dari hak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita menempatkan beliau pada kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tanpa mengurang-urangi dan tanpa melampaui batasan. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan beliau pada kedudukan yang utama, yaitu Abdullah wa Rasul. Beliau adalah hamba Allah, yang berarti tidak boleh kita angkat mencapai tingkatan ketuhanan. Tidak boleh kita angkat beliau sebagai sesembahan. Tidak boleh kita meyakini beliau mampu untuk mengatur zakat raya ini atau yang lainnya. Demikian pula beliau adalah Rasulullah yang tidak boleh kita dustakan. Tapi wajib kita taati, wajib kita benarkan semua khabar-khabarnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti tentang hal ini. La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abduh faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian melampaui batas terhadapku sebagaimana orang-orang Nasara melampaui batas terhadap Isa bin Maryam. Tapi katakanlah
bahwasanya aku ini adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Maka ini yang wajib kita wujudkan, ikhwan. Karena itu yang merupakan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nasallallahu taufiq. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik bisa menunaikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.